education for future wonders. Halo, selamat datang. Hari ini kita bakal kupas tuntas salah satu tantangan terbesar yang sering dihadapi orang tua dan pendidik, ledakan emosi atau tantrum pada anak. Yuk kita bedah bareng-bareng apa sih yang sebenarnya terjadi di balik tantrum dan gimana cara kita meresponsnya dengan lebih bijak? Coba deh bayangin situasi ini. Anda lagi di supermarket, tiba-tiba si kecil ngejatohin diri ke lantar, teriak-teriak, nangis kencang. Pasti rasanya campur aduk ya, antara panik, malu, bingung, semuanya jadi satu. Percaya deh, Anda nggak sendirian kok ngalamin momen kayak gini. Dan coba lihat angka ini. 91%. Itu angka yang luar biasa besar. Ini adalah puncak prevalensi tantrum pada anak-anak usia 30-36 bulan. Jadi, kalau Anda sering banget ngalamin ini, itu bukan berarti Anda gagal jadi orang tua. Sama sekali bukan. Ini tuh sebuah fase perkembangan yang sangat-sangat wajar. Oke, sekarang kita masuk lebih dalam ya. Hal pertama, dan ini yang paling penting banget, adalah kita harus ubah cara kita memandang tantrum. Ini bukan soal anak nakal atau sengaja mau memanipulasi kita. Ini adalah bentuk komunikasi mereka. Intinya gini, tantrum itu sebenarnya ledakan emosi dari anak yang lagi overwhelmed. Ada jurang yang lebar banget antara perasaan rumit yang mereka rasain, kayak frustrasi, marah, atau kecewa, dengan kemampuan bahasa mereka yang masih terbatas buat ngungkapin itu semua. Bayangin aja kayak sistem alarm di dalam diri mereka itu lagi bunyi kenceng banget, lagi kelebihan beban. Dan mereka butuh banget bantuan kita buat nenangin lagi. Nah, tabel ini menarik banget loh. Coba kita lihat polanya ya. Di usia 18-24 bulan, angkanya udah tinggi banget di 87%. Ini pas mereka lagi mulai-mulainya ngerasa mandiri. Puncak-puncaknya ada di usia 30-36 bulan saat konflik antara aku mau ini sama enggak boleh lagi panas-panasnya. Terus lihat deh, angkanya turun drastis jadi 59% pas anak udah mau 4 tahun seiring kemampuan bahasa mereka yang makin jago. Pola ini jelas banget nunjukin kalau tantrum itu erat kaitannya sama perkembangan. Oke, nah ini bagian yang super penting. Walaupun tantrum itu normal, ada loh beberapa tanda yang bisa jadi sinyal kalau ada masalah lain yang perlu kita perhatikan. Jadi yuk kita pelajarin bareng gimana cara bedain mana tantrum yang wajar sebagai bagian dari perkembangan dan mana yang mungkin butuh bantuan profesional. Gampangnya gini deh buat ngebedainnya. Tantrum yang normal itu biasanya sebentar. Terus ada pemicunya yang jelas, misalnya frustrasi karena nggak bisa masang mainan. Tapi kita wajib waspada kalau polanya udah kayak yang di sebelah kanan. Tantrumnya lama banget, lebih dari 25 menit, terus sering banget, lebih dari 5 kali sehari, dan yang paling penting ada perilaku agresif kayak nyakitin diri sendiri atau orang lain. Ini tanda-tanda yang nggak boleh diabaikan. Yuk, kita bedah lebih dalam lagi pakai tabel ini. Fokus ke 3 hal ya. Durasi, frekuensi, dan agresi fisik. Kalau yang normal ada di kolom tengah tuh, biasanya antara 2-15 menit. Tapi kalau secara konsisten yang Anda lihat itu yang ada di kolom kanan, durasinya lebih dari 25 menit, frekuensinya hampir setiap hari, dan anak sampai melukai diri atau ngerusak barang, nah ini udah lampu merah. Ini indikator kuat buat kita segera konsultasi sama ahlinya. Oke, sekarang bagian yang paling ditunggu-tunggu, gimana cara kita merespons pas badai tantrum itu datang. Ingat ya, senjatanya kita yang paling ampuh dalam situasi ini justru adalah respons tenang dari kita, orang dewasa. Kutipan ini benar-benar ngena banget. Ketenangan kita itu ibarat jangkar yang ngebuat kapal tetap stabil di tengah badai. Kalau kita ikutan panik, ikutan marah atau teriak, wah itu sama aja kayak nambahin bensin ke api. Situasinya bakal makin parah. Biar gampang ingat, kita pakai metode yang singkat ini aja, Jitu. Pertama, jangan panik. Tarik napas dalam-dalam. Ketenangan Anda itu langkah nomor 1. Kedua, isolasikan untuk menenangkan. Pindahin anak ke tempat yang lebih sepi dan aman buat ngurangin rangsangan dari luar. Ketiga, touch atau sentuh dengan lembut. Tawarin pelukan atau sekedar usapan di punggung buat ngasih rasa aman. Dan terakhir, usaha mengerti bukan berdebat. Ini krusial banget. Waktu tantrum, otak rasional anak itu lagi offline, lagi nggak nyambung. Jadi debat, nasehat, itu semua percuma. Tugas kita cuma satu, hadir di situ buat dia. Nah, ini pengingat yang penting banget, tolong digarisbawahi. Jangan pernah, sekalipun, menyerah pada tuntutan yang jadi pemicu tantrum cuma biar dia diem. Kalau kita ngalah, kita secara nggak langsung ngajarin mereka. Oh, ternyata tantrum itu cara yang ampuh ya buat dapetin yang aku mau. Konsistensi, itu kuncinya. Oke, badainya udah reda, anak udah tenang lagi nih. Nah, justru momen setelahnya nih lah yang paling ajaib dan krusial.
Ini adalah kesempatan emas kita buat mengubah krisis yang barusan terjadi menjadi sebuah momen belajar yang super berharga. Penting banget buat kita ingat, tujuan kita di sini itu bukan nyalahin, bukan, tuh kan, kamu nakal, bukan sama sekali. Tujuan kita adalah bantu mereka ngasih nama buat perasaan besar yang barusan mereka alamin. Kuncinya lewat koneksi dan empati. Slide ini kayak contekan kalimat sakti yang bisa langsung kita pakai. Kita mulai dengan validasi emosi, coba bilang, "Ibu tahu tadi kamu merasa sangat marah ya. Ini nunjukin kita ngerti." Terus pasang batasannya dengan jelas. Nggak apa-apa kok merasa marah, tapi memukul itu nggak boleh. Abis itu ajarin cara nenangin diri, yuk kita coba tarik napas dalam-dalam bareng-bareng. Dan yang terakhir, dan ini penting banget, ajak mereka mikir solusinya buat nanti. Lain kali kalau kamu merasa gitu lagi, enaknya kita gimana ya? Ini memberdayakan mereka. Tapi kan mencegah itu selalu lebih baik daripada mengobati, ya kan? Nah, sekarang kita bahas strategi jangka panjangnya. Gimana caranya kita bisa ngebangun lingkungan yang ramah emosi biar tantrum ini makin jarang dan gak seintens dulu. Ada beberapa strategi proaktif yang gampang banget diterapin. Pertama, soal struktur. Bikin rutinitas harian yang bisa ditebak biar mereka merasa aman. Kedua, soal kontrol. Kasih mereka pilihan terbatas. Misalnya, mau pakai gelas merah atau biru. Ini nggak sih mereka perasaan berkuasa. Ketiga, yang paling dasar tapi sering kelupaan. Pastiin mereka nggak lapar atau ngantuk. Dan terakhir, konsistensi aturan antara rumah dan sekolah itu harus nyambung. Ini semua ngebawa kita ke satu konsep yang keren banget. Jadi seorang pelatih emosi atau emotion coach. Pelatih emosi itu ngelihat emosi negatif anak bukan sebagai gangguan, tapi justru sebagai sebuah kesempatan. Kesempatan buat apa? Buat nyambung lagi sama mereka dan buat ngajarin sesuatu yang berharga. Tabel ini bener-bener bisa bikin kita jelek sih. Coba deh lihat perbandingannya. Di baris paling atas, gaya pelatih emosi, itu dampaknya anak jadi punya harga diri yang tinggi dan jago ngatur emosinya sendiri. Sekarang bandingin sama 3 gaya lainnya, mengabaikan, tidak setuju, atau laissez-faire. Dampaknya beda jauh banget kan? Bisa bikin anak ngerasa perasaannya itu salah, jadi malu, atau bahkan jadi kurang disiplin. Cara kita merespons benar-benar ngebentuk masa depan emosional anak kita. Jadi, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungin bersama. Saat anak kita lagi ngalamin emosi yang meledak-ledak, kita ini lagi ngajarin mereka buat nyembunyiin perasaan itu, atau kita justru lagi hadir di sana buat bantu mereka ngertiin perasaan itu? Jawabannya ada di tangan kita masing-masing.